Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah studi kelayakan bisnis ya, atau biasa disebut juga sebagai studi kelayakan usaha atau juga biasa disebut dengan feasibility studies ya. Di studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha ada beberapa hal atau ada beberapa bidang yang memang harus menjadi fokus utama di dalam melaksanakan apa yang kita sebut dengan studi kelayakan bisnis. Di antaranya adalah aspek lingkungan, aspek hukum dan perizinan, kemudian aspek keuangan, aspek manajemen, aspek teknis dan produksi, dan juga aspek pasar dan pemasaran. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas aspek pasar dan pemasaran. Oke. Pasar dan pemasaran gitu ya. Ada apa sih dengan pasar dan pemasaran? Kenapa pasar dan pemasaran begitu penting gitu ya di dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini? Oke. Kita lihat ya, usaha tanpa studi kelayakan ya. Biasanya usaha atau suatu pekerjaan gitu ya, apapun jenis bidang usahanya, kalau kita tidak melakukan yang namanya studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis dulu, biasanya usaha tersebut akan gagal di tengah jalan biasanya ya. Kemudian bisnis bisa berhenti beroperasi, terus bisa saja terjadi kredit macet, dan juga bisa terjadi yang namanya gagal berinvestasi. Oke. Tujuan dari studi kelayakan bisnis itu apa sih? Pertama, ya, apakah produk atau jasa yang ditawarkan itu marketable atau tidak? Ini yang harus jadi ini ya, beberapa hal yang jadi pertimbangan buat kita gitu ya, ketika kita memilih studi kelayakan usaha sebagai jalan untuk menilai usaha yang kita inginkan itu cocok untuk dijalankan atau harus dievaluasi kembali. Oke, yang pertama, apakah produk atau jasa yang ditawarkan marketable atau tidak? Sehingga produk yang ingin kita nantinya, misalnya kita pengen punya usaha, terus kita sudah tahu produk atau jasa yang akan kita pasarkan, kita harus tahu juga ya, apakah produk atau jasa tersebut itu marketable atau tidak. Ada pasarnya atau tidak gitu ya. Kemudian dari sisi produksi, apakah secara teknis dapat dilakukan secara sustainable atau berkelanjutan, ataukah misalnya dari sisi produksinya bisa dalam periode waktu tertentu produk yang kita produksi itu bisa berhenti gitu. Artinya di sini kita membutuhkan yang namanya kreativitas dan juga inovasi ya di dalam membuat dan merekonstruksi produk yang akan kita pasarkan di pasar. Kemudian yang ketiga, dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien? Ya. Kemudian yang keempat, ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal? Dan yang terakhir, dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak? Karena boleh jadi kalau misalnya kita membuat suatu usaha tanpa perencanaan yang matang, biasanya dari sisi keuangan kita banyak terjadi yang namanya kebocoran. Oke. Kita pasti memiliki ide bisnis ya, kalau kita bahas kemarin-kemarin dan Ibu tanya secara random, dan memang pada umumnya di setiap individu mahasiswa mereka pernah terbayang yang namanya ide bisnis ya. Nah, ide bisnis adalah pendirian usaha baru. Bisa saja pendirian usaha baru ya, usaha yang memang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian bisa saja pengembangan usaha yang sudah ada tetapi dimodifikasi ya. Kemudian yang terakhir adalah pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Nah, studi kelayakan bisnis kita singgung di sini ya adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses atau tidak gitu ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis ini layak direalisasikan atau tidak. Ya. Kemudian rencana bisnis adalah alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Ya. Sehingga memang idealnya ide-ide itu harus kita buatkan perencanaannya sehingga apa yang menjadi ide kita itu bisa terrealisasikan atau usaha kita itu bisa betul-betul terrealisasikan ya. Nah, analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, mengenal kondisi pasar beserta karakteristiknya, kemudian mengenal permintaan konsumen, mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya, mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Yang kelima, menyusun program pemasaran beserta strateginya. Yang keenam, menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini.
Nah, seorang pemasar, karena kita ini ya, yang kita bahas adalah aspek pasar dan pemasaran. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dulu pasar yang akan dimasukinya, gitu ya. Seperti misalnya satu, ada tidaknya pasar. Kemudian seberapa besarnya pasar yang ada. Kemudian potensi pasarnya. Dan yang terakhir adalah tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut ya, dan market share pesaing ya. Setelah para pemasar memperoleh data kondisi pasar yang akan dimasuki, maka pemasar akan melakukan peramalan berapa permintaan yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang, serta berapa besar pasar yang harus direbut gitu ya, harus dimasuki maksudnya. Apabila sudah diketahui peluang pasar dan besarnya permintaan, barulah akan diproduksi sesuai dengan permintaan yang telah diramalkan. Nah, peluang pasar dan besarnya pasar yang ada sekarang dapat diukur dari total pasar, pasar nyata, dan pasar potensial. Untuk menentukan besarnya produksi dikaitkan dengan permintaan yang akan datang. Dan untuk mengetahui besarnya permintaan dilakukan dengan peramalan pasar. Alat untuk meramal besarnya pasar dilakukan dengan berbagai metode peramalan ya, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Penggunaan alat ramalan tergantung dengan jenis data informasi yang ada serta tujuan penggunaannya. Kemudian metode peramalan yang dapat digunakan antara lain bisa saja menggunakan time series, casual method, dan metode lainnya. Oke. Nah, di sini dalam aspek pasar dan pemasaran ini, tujuan perusahaan adalah untuk memproduksi atau memasarkan produknya ya. Dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba, gitu ya. Artinya, tujuan perusahaan dalam hal ini adalah bagaimana caranya memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu ya. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga gitu ya, dengan adanya target yang sudah ditetapkan ini bisa menjadi sebuah motivasi gitu. Sebuah motivasi yang memang seharusnya bisa meningkatkan karyawannya, terutama yang karyawan di bidang pemasaran, menjual dengan tingkat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah untuk menguasai pasar. Artinya untuk perusahaan jenis ini jelas ya tujuannya bagaimana caranya menguasai pasar gitu ya. Salah satunya ya memang dengan memperbesar market share. Kemudian peningkatan market share ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, baik dengan cara mencari atau menciptakan peluang baru, atau merebut market share pesaing yang sudah ada. Yang ketiga adalah untuk mengurangi saingan, ya. Tujuan perusahaan model ini adalah dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama, tetapi harga lebih rendah dari produk utama. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan pesaing baru yang akan masuk ke dalam industri tersebut. Sehingga di sini kita memang harus memiliki kemampuan untuk mengobservasi gitu ya, mengobservasi kelemahan dan kelebihan dari pesaing. Nah, bagaimana nantinya perusahaan kita bisa bersaing dengan mereka gitu ya, tanpa harus artinya tanpa harus membuat perusahaan kita mengalami keborosan di dalam keuangan ya. Kemudian yang keempat adalah untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produk kelas tinggi, tujuan perusahaan adalah memasarkan ya untuk meningkatkan prestis sebuah produk dengan cara misalnya promosi atau cara lainnya. Cara lainnya juga dilakukan dengan meningkatkan mutu, selera, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas. Misalnya permintaan pemerintah, permintaan ini ya, pihak swasta, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dimana kalau pasar zaman sekarang ya, pasarnya bisa saja tidak berbentuk fisik, artinya bisa saja pasarnya
kita sebut pasar online ya. Kemudian pasar adalah tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, menurut Stanton, pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, memiliki uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi kalau tidak memiliki uang dan atau tidak memiliki kemampuan untuk belanja, berarti dia tidak termasuk unsur yang ada di dalam pasar ya. Jadi dia ibaratnya orang bilang kayak window shopping gitu ya. Tidak punya daya beli tapi ada di pasar. Oke, 2. Permintaan dan penawaran. Permintaan kita udah pernah ngebahas ya untuk permintaan dan penawaran ini di PIE, pengantar ilmu ekonomi. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Ya. Kemudian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau perusahaan pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, misalnya barang substitusi atau komplementer, kemudian pendapatan calon konsumen, selera, jumlah penduduk, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya ya, yang mempengaruhi permintaan di pasar. Ketujuh, sini slide ke-7, penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang memiliki hubungan, baik substitusi atau komplementer, kemudian teknologi, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan pengaruh-pengaruh khusus ya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai bentuk pasar dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna ya. Pasar yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Kemudian yang ketiga adalah pasar monopoli. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Ini juga pernah dibahas ya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Tapi diulas sedikit saja mungkinnya di sini. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama atau homogen, sehingga suatu produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Di dalam pasar ini, perusahaan bebas keluar masuk industri, artinya tidak ada hambatan apapun yang membatasi untuk masuk dan keluar. Dalam pasar ini, setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Kemudian keuntungan diperoleh dalam jenis pasar ini dalam jangka panjang pada umumnya adalah keuntungan normal dalam besaran keuntungan yang nominalnya normal saja gitu ya. Kemudian keuntungan supernormal hanya diperoleh dalam jangka pendek karena kalau hal ini terjadi akan memancing perusahaan produsen lain masuk ke dalam industri. Promosi tidak begitu diperlukan. Dan untuk mencari keuntungan, perusahaan harus mampu menentukan berapa tingkat produksi yang akan dihasilkan. Oke, jadi cirinya kalau pasar persaingan sempurna adalah sini ya, produknya homogen biasanya. Kemudian perusahaan bebas keluar masuk industri. Kemudian setiap produsen adalah pengambil harga. Dan keuntungan biasanya di dalam tingkat keuntungan yang normal. Kemudian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak, heterogen ya, sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Masuk ke dalam industri ini relatif mudah. Ya, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi tingkat harga, sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar. Ini hampir berseberangan ya karakteristiknya dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian pasar monopoli, ya pasar monopoli. Oh ini monopolistik dan ini monopoli ya. Oke, benar. Pasar monopoli adalah ini struktur pasar
di mana hanya terdapat satu penjual saja, ya, monopoli, mono satu, ya. Oke, monopoli. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, kemudian sulit sekali untuk perusahaan yang lain gitu ya masuk ke dalam industri ini karena berbagai hambatan. Biasanya penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu, kemudian terdapat skala ekonomi, dan yang terakhir adalah peraluran pemerintah. Misalnya karena ada hak paten atau hak pengusaha eksklusif. Kemudian kekuatan menentukan harga sangat kuat dan promosi dalam pasar ini kurang diperlukan. Ya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan harus mampu menentukan tingkat harga dan jumlah produk yang harus dijual secara bersamaan. Ya, pasar monopoli misalnya apa? PLN ya, kita di perusahaan listrik negara. Itu merupakan salah satu contoh pasar monopoli. Jadi dikuasai oleh pemerintah, hak pengusaha eksklusif. Oke, sekarang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar, contoh misalnya semen, kemudian industri baja, dan barang berbeda corak. Misalnya adalah mobil ya, produksi mobil. Kemudian hambatan untuk masuk industri sedikit sulit. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualannya. Nah, di dalam pasar oligopoli, kekuatan menentukan harga sangat tergantung dengan keadaan. Ada kalanya kuat dan ada kalanya lemah. Jika perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, maka kekuasaan dalam menentukan harga relatif kuat. Sedangkan jika perusahaan tanpa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, kekuatan menentukan harganya relatif lemah. Jadi, perusahaan dalam pasar ini jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain, seperti kualitas dan desain. Contohnya apa ya? Contohnya, mereka di sini tadi jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain seperti kualitas atau desain ya. Contohnya kalau ke perusahaan jasa, mungkin di industri rumah sakit yang satu level gitu ya untuk bisa di-compare gitu ya, diperbandingkan, itu biasanya mereka bersaingnya di sisi peningkatan kualitasnya. Kalau misalnya barang, misalnya di desainnya, misalnya persaingan ini ya, handphone gitu ya, antara Samsung dengan Oppo. Kalau nggak salah sekarang Samsung dengan Oppo ya ini saingannya marketnya. Atau misalnya apa, televisi ya, televisi Sharp dengan LG misalnya. Mereka bersaing di sisi desain. Kemudian bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli. Yang pertama adalah pasar konsumen, yang kedua pasar industri, kemudian yang keempat pasar penjual kembali atau reseller, yang keempat adalah pasar pemerintah ya. Kemudian di sini cara mengukur permintaan pasar saat ini ya, ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar sekarang. Misalnya adalah yang pertama mengestimasi total permintaan pasar. Total permintaan pasar suatu produk adalah total volume yang dibeli sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengestimasi wilayah permintaan pasar. Untuk memilih wilayah yang terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasaran yang optimal dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah market build-up method, ya, yaitu metode ini digunakan oleh perusahaan barang industri untuk mengidentifikasi semua pembeli potensial dalam setiap pasar dan mengestimasi pembelian potensialnya. Jadi mengidentifikasi pembeli potensial, diidentifikasi siapa sih kira-kira yang akan beli, dan mengestimasi seberapa besar nanti kayaknya, gitu, seberapa besar nanti perkiraannya mereka akan membeli. Gitu. Kemudian market factor index method. Metode ini digunakan oleh perusahaan barang konsumsi ya, dengan mengidentifikasi faktor-faktor pasar yang ada hubungan dengan potensi pasar. Ya.
Kemudian yang ketiga, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar untuk mengetahui penjualan yang sebenarnya dari industri bersangkutan yang terjadi di pasar. Ya, kemudian dengan mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka, gitu ya. Penjualan aktual, penjualan yang betul-betul terjadi. Kemudian pangsa pasar, mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Jadi kita mengobservasi pesaing kita, ya. B. Yang meramal permintaan mendatang. Bagaimana sih caranya meramal permintaan mendatang? Beberapa cara untuk meramal permintaan atau penjualan masa datang. Di antaranya adalah dengan survei niat pembeli, ya, bisa surveinya dengan bentuk manual, bisa juga dengan survei digital, ya. Kemudian pendapat para tenaga penjual, wiraniaga. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang langsung bersentuhan dengan pembeli, ya, sehingga mereka pasti memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai produk, ya, mengenai produk dan tingkat penjualan dan informasi-informasi lain yang memang berhubungan dengan peramalan, ya, peramalan permintaan mendatang. Kemudian ketiga adalah pendapat para ahli. Kemudian yang keempat, analisis deret waktu, time series, dan yang kelima adalah analisis regresi. Oke, analisis deret waktu yaitu analisis yang memakai data kuantitatif masa lalu, di mana data dirinci menjadi komponen-komponen tren, siklus, musim, dan residu, yang prosesnya dapat menggunakan prosedur statistik, ya. Y sama dengan A plus BX, ya, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Oke. Kita lihat di sini. Misalnya tahun segini, ya, 2004 sampai 2010, berarti N-nya adalah 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya 7, kemudian permintaannya ditotalkan, ya. Kemudian nanti kita tinggal cari X-nya, time series. Berarti di sini kita cari nolnya dulu. Nolnya itu adalah bilangan di tengah-tengah mediannya, ya. Jadi kita menempatkan nol ini di median. Oke, 1, 2, 3 dari atas, 1, 2, 3 dari bawah. Median, nilai tengah, ya. 0 ke atasnya min 1, min 2, min 3. Terus ke ini, ya, tahunnya semakin bertambah, 1, 2, 3. Ya. Sehingga nanti X-nya adalah 0. X kuadrat tinggal ini dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan 9. Ini juga terus dikuadratkan ke bawah. Nanti kita lihat, ya, totalnya 28 dijumlahkan. Dan kemudian ini X-nya adalah X dikali Y, ya. 150 kali min 3 segini jumlahnya. Kemudian ditotalkan ini 370, ya. Oke. Analisis regresi. Analisis regresi yaitu seperangkat prosedur statistik untuk menentukan faktor-faktor nyata yang paling penting yang mempengaruhi penjualan. Persamaannya adalah A plus BX, di mana A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Kemudian B adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Oke, contohnya ya sama seperti tadi, ya. Misalnya penjualannya segini, biayanya segini, gitu, ya, atau X-nya. Bisa kita selesaikan, ya. Penjualannya kita jumlahkan, kemudian biayanya juga sama kita jumlahkan, XY-nya tinggal X dikali Y saja, dan X kuadratnya ya tinggal dikuadratkan, ya, ini dikuadratkan. 110 dikuadratkan. Oke. Nanti hasilnya adalah tinggal menghitung ininya saja, ya, dimasukin Y sama dengan A plus BX. Kayaknya ini udah dibahas deh, ya, di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, jadi kayaknya kalian udah paham. Oke. Sekarang ke aspek pemasaran. Oke, aspek pemasaran menurut Stanton, pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial. Kemudian, agar bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka perlu melakukan strategi bersaing yang tepat, ya. Kemudian, unsur strategi persaingan adalah menentukan segmentasi pasar,
segmentation, menetapkan pasar sasaran, targeting, dan menentukan posisi pasar atau positioning. Biasanya ini dikenal dengan istilah STP ya, segmentation, targeting, and positioning di mata kuliah pemasaran. Oke, segmentasi pasar. Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli, ya. Kemudian di sini ya, sebentar. Membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Ya, marketing mix nanti kita bahas. Sebetulnya kalian sudah tahu ya marketing mix yang pakai. Kemudian, variabel untuk melakukan segmentasi pasar antara lain adalah segmentasi berdasarkan geografis, terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim, misalnya gitu ya. Segmentasinya berdasarkan ini, geografis ya, atau berdasarkan demografis, misalnya dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Kemudian segmentasi berdasarkan psikografis, misalnya kelas sosialnya seperti apa, gaya hidupnya bagaimana, dan karakteristik kepribadiannya seperti apa ya pasar yang akan kita masuki atau konsumen yang akan kita masuki. Gitu. Kemudian segmentasi berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan sikap dan kegunaan. Oke. Jadi segmentasi pasar adalah ini ya, membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Nah, segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan berbeda juga kebutuhannya. Berbeda juga gaya hidupnya gitu ya. Oleh karena itu, setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Nah, untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Salah dalam menentukan variabel segmen akan berdampak pada gagalnya sasaran yang ingin dicapai. Oke, kita lanjutkan. Pasar sasaran ya. Atau market ini ya, targeting ya. Pasar sasaran atau targeting adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen. Kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Tadi segmennya ada 4, kita pilih mau segmen yang mana gitu ya. Kemudian menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Kira-kira segmen mana sih yang paling mudah kita penuhi gitu ya, keinginan dan kebutuhannya. Disesuaikan dengan tujuan dari target penjualan perusahaan kita. Kemudian di sini posisi pasar. Sebentar, ke pasar sasaran dulu deh ya. Ini tadi udah. Sekarang sini ya. Posisi pasar atau positioning. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk ya. Menentukan posisi pasar yang menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Nah, posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Tujuan penetapan posisi pasar atau market positioning adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang kita miliki ke dalam benak konsumen. Sebagai contoh, misalnya mobil Mercedes diposisikan sebagai mobil mewah ya, Mercy atau BMW. Gitu. Itu biasanya ininya ya, positioningnya sudah seperti apa ya, udah ada di benak konsumen gitu, saking promosinya efektif sehingga memang ketika kita misalnya ditanya sebutkan mobil yang mewah, kita menyebutnya adalah mobil Mercedes, biasanya seperti itu. Kemudian contohnya misalnya mobil Kijang diposisikan sebagai mobil keluarga. Ya, ketika ditanya mobil keluarga,
apa sih mereknya, misalnya mobil Kijang biasanya secara otomatis itu udah ada di pikiran orang kayak gitu. Kemudian strategi penentuan posisi pasar terdiri dari ini ya, atas dasar atribut atau harga murah atau mahal gitu ya. Strategi menentukan posisi pasar. Mau memposisikan perusahaan kita di posisi pasar harga murah produknya atau di harga mahal ya. Kemudian kecepatan penggunaannya sebagai minimum energi, contoh ya, atau kesehatan. Kemudian menurut kelas pengguna, contoh misalnya sampo bagi orang dewasa atau untuk anak-anak. Misalnya kita mau memproduksi sebuah produk sampo, misalnya samponya itu buat siapa gitu. Kemudian langsung menghadapi pesaing. Jadi ini ya, menjemput bola, agresif. Kami nomor 1, contohnya seperti itu ya. Mempromosikan bahwa produk kita itu adalah produk yang paling unggul. Kemudian yang kelima adalah kelas produk. Misalnya di kelas sabunnya, misalnya kita memproduksi sabunnya khusus sabun kecantikan. Oke. Nah, strategi produk atau biasa kita sebut dengan ini ya, bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, marketing mix itu adalah produk ya. Yang kedua, harga, price ya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dan distribusi, place gitu ya. Yang keempat adalah strategi promosi atau promotion. Nah, untuk strategi produk, pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, ya, memilih dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Dan produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, pengertian produk menurut Philip Kotler gitu ya, adalah sebagai berikut. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, ya, untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini strategi produk yang dapat dilakukan dalam mengembangkan suatu produk, contohnya misalnya penentuan logo dan moto, gitu ya. Logo dan moto ini harus memiliki arti, ya, dan ini biasanya memiliki atau memiliki arti yang positif dan juga memiliki arti filosofis biasanya ya. Biasanya logo itu adalah cita-cita dari si pengusung ya, dari perusahaan yang diusung gitu. Kemudian logo dan moto harus menarik perhatian ya, tidak terlalu ramai, lebih baik simple tetapi mudah diingat. Kemudian logo dan moto harus mudah diingat yang ini ya. Nah, di sini menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Agar merek mudah dikenal masyarakat, maka penciptaan merek harus mempertimbangkan beberapa faktor ya. Contohnya adalah tadi mudah diingat, artinya mereknya jangan memiliki nama yang terlalu panjang. Kemudian terkesan hebat dan modern. Kemudian memiliki arti yang positif, ya. Kemudian menarik perhatian. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya, terutama dari segi keamanannya. Kemudian keputusan label. Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Label ya. Di dalam label harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, cara penggunanya, kemudian waktu kadaluarsa, dan informasi lainnya. Nah, ini biasanya ada di belakang produk ya, di belakang kemasan. Nah, sekarang yang kedua adalah strategi harga ya, marketing mix yang kedua.
price. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan penjual dengan satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Oke, berarti harga ini adalah satu ketetapan nominal yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk terjadinya pemindahan kepemilikan. Ya, kemudian langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah seperti di bawah ini. Ya, yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Tujuannya untuk apa? Ya. Kemudian, misalnya tujuan penetapan harga misalnya untuk masuk ke pasar yang baru kita masuki, misalnya menentukan tujuan penetapan harganya seperti itu, sehingga penetapan harganya harusnya gitu ya, kalau pasar yang akan kita masuki adalah pasar yang baru, kita harus punya keunggulan ya jika dibandingkan dengan harga pesaing. Misalnya dengan sedikit merendahkan harga gitu ya, mengurangi harga, atau misalnya dengan harga yang sama tetapi kita ngasih bonus untuk produk tertentu. Kemudian yang kedua, memperkirakan permintaan, biaya, dan juga laba yang kita inginkan ya. Laba yang tentu saja laba yang kita ingin capai adalah harus dalam tingkat laba atau tingkat margin yang logis ya. Kemudian memilih strategi harga untuk membantu penentuan harga pasar, dan yang keempat menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Sehingga di sini banyak departemen yang harus terlibat ya, dari bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan semua departemen biasanya dilibatkan ketika akan mengambil keputusan di dalam strategi penentuan harga. Kemudian, penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut: untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan ya, ya. Karena emang untuk bertahan hidup, terkadang kita untuk mempertahankan perusahaan dan karyawan yang ada di perusahaan, ya kita harus banting harga. Akan tetapi, tentu saja banting harga ini dalam ranah yang masih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oke, yang kedua adalah untuk memaksimalkan laba. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau harga tinggi ya untuk memaksimalkan laba. Ternyata memang bisa digunakan dua strategi biasanya, dengan menetapkan harga murah ya, artinya nanti penjualannya banyak, atau harga tinggi. Meskipun penjualannya sedikit ketika strategi penetapan harganya harga tinggi, tetapi tetap margin keuntungan yang didapat itu bisa besar. Kemudian 3, untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga yang murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat, dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk kita ya, ke produk yang kita tawarkan. Kemudian mutu produk. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Ya, karena memang masih ini ya, di benak konsumen Indonesia terutama ya, konsep mengenai barang itu gimana harganya sih, kualitas barang itu gimana harganya. Jadi memang strategi ini cocok ya. Kelima, karena pesaing. Ya. Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing. Oke. Sekarang kita masuk ke 3 strategi dasar dalam penetapan harga. Nah, besarnya harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. Yang pertama, contohnya di sini adalah
skimming pricing ya. Artinya adalah harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas yang tinggi. Ini biasanya contohnya kalau produk Apple ya, biasanya mereka pakai strategi yang ini, skimming pricing. Kemudian penetration pricing, yaitu dengan menetapkan harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Ini biasanya penetration pricing ini adalah produk-produk keluaran Cina ya. Mereka biasanya strateginya pakai ini, harga termurah gitu, serendah mungkin. Kemudian yang ketiga adalah status quo pricing, yaitu penetapan harga status quo adalah harga yang ditetapkan disesuaikan dengan harga pesaing. Jadi kita lihat dulu harga barang atau produk pesaing, harga barang atau jasa yang di pasar harga pesaing itu berapa sih tingkat harganya. Nah, kita perhatikan, setelah kita memperhatikan strategi harga mereka, baru kita menentukan cocoknya harga barang atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen itu di kisaran berapa sih gitu ya. Oke. Nah, metode penetapan harga gitu ya. Ada beberapa ya. Ini nanti kalian silakan browsing ya mengenai cost plus pricing dengan markup, break even pricing, sama perceived value pricing. Ini kalau nggak salah di akuntansi udah deh ya. Jadi kalian bisa mengevaluasi kembali ya tentang metode penetapan harga ini. Kita lanjutkan ya. Strategi saluran distribusi. Saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsinya, menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Ya, biasanya bentuknya seperti ini. Dasar penentuan saluran distribusi produk dengan tingkat saluran distribusi. Nah, salurannya bisa saja pendek, bisa juga panjang. Ya, kalau yang pendek ini biasanya adalah produk-produk yang bisa langsung dikonsumsi, gitu ya. Dan daya tahannya itu ini ya, tidak terlalu lama. Contohnya biasanya di sini adalah makanan, usaha makanan. Oke. Di sini yang pertama, saluran distribusinya bisa saja jenisnya seperti ini, dari produsen langsung ke konsumen. Contohnya misalnya yang jual ini ya, jualan di pinggir jalan kaki lima. Kemudian yang kedua dari produsen kepada pengecer, kemudian kepada konsumen. Misalnya di sini ke grosir ya, terus kemudian ke konsumen. Kemudian di sini, ini beda lagi ya, pengecer bisa juga ya. Dari produsen ngambil, misalnya pengecer ngambil dari produsen, langsung mereka jual kembali kepada konsumen. Yang ketiga dari produsen, kemudian dikirim ke grosir. Nah, dari grosir, para pengecer ngambil dari grosir, kemudian dijual belikan ke konsumen. Dan yang keempat adalah dari produsen ke agen. Jadi muncul agen. Ya, kemudian dari agen ke grosir, dari grosir ke pengecer, baru ke konsumen. Tapi kalau sekarang di masa pandemi itu biasanya yang mana ya? Kita kebanyakan di sini ya. Produsen ke konsumen kalau untuk barang-barang rumah tangga yang sifatnya konsumsi ya. Artinya dimakan gitu ya, makanan. Tapi kalau misalnya untuk yang lain juga ada ya yang saluran pemasarannya seperti ini. Produsen ke reseller terus ke konsumen. Dan ini resellernya juga bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau diperhatikan sih hampir semua tipe saluran distribusi ini bisa terjadi juga di pasar online ya. Oke, sekarang masuk ke strategi promosi. Promosi adalah cara mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan dibeli ya. Dikenal dan dibeli. Jadi promosi yang efektif adalah harus dikenal dan harus dibeli. Oke. Mana tadi? Oke, strategi bauran promosi atau marketing mix yang terakhir ya adalah promotion. Yang pertama, promosi ini bisa dilakukan melalui periklanan atau advertising. Periklanan adalah bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi yang dibayar. Tapi sekarang periklanan ada nggak sih yang nggak dibayar? Ada juga ya, kalau misalnya
promosinya adalah promosi langsung. Kemudian mengenai gagasan ini ya, diulangi lagi, periklanan adalah bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi yang dibayar. Kemudian mengenai gagasan atau barang oleh sponsor yang teridentifikasi. Kemudian promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk, di mana pembelian diharapkan sekarang juga. Jadi ini biasanya kalau sales promotion mereka langsung ya menjemput bola, itu didatengin si calon pembelinya. Kemudian hubungan masyarakat atau public relations bertujuan membangun hubungan yang baik dengan publik untuk menghasilkan publisitas yang menyenangkan, sehingga citra dari perusahaan kita, khususnya produk kita, memiliki citra yang bagus di mata masyarakat ya. Yang keempat adalah personal selling atau penjualan perorangan. Tahu lah ya ini kalau penjualan perorangan langsung ya dijual. Nah, sekarang di bauran pemasaran jasa ini ada perbedaan ya, bauran pemasaran barang dan bauran pemasaran jasa. Ditambahkan ya, kalau untuk bauran pemasaran jasa kita tambahin lagi people sama physical evidence. Bauran pemasaran jasa lebih luas dari barang ya, dengan menambahkan 3 elemen. Ya, ini satu lagi. Elemennya yang ketiga adalah proses. Oke. Orang atau people, yang dimaksud orang di sini adalah semua partisipan yang memainkan sebagian penyajian jasa, yaitu peran selama proses dan konsumsi berlangsung dalam waktu real jasa, dan dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Nah, kalau perusahaan jasa, misalnya di sini jasa apa ya? Jasa salon gitu ya, atau jasa bekam, atau misalnya jasa apa lagi? Jasa perawatan ini penyakit diabetes dan lain sebagainya ya. Ini biasanya memerlukan semua partisipan yang memainkan sebagai ini ya, memainkan sebagian penyajian jasa. Jadi biasanya orang yang melakukan servis tersebut dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk memberikan edukasi mengenai produk yang mengenai jasa ya yang ia tawarkan, itu kehebatan-kehebatannya. Biasanya seperti itu ya, orang-orang yang bekerja di bidang jasa, ya mereka pandai berbicara dan harus pandai meyakinkan konsumen dengan jasa yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah physical evidence atau bukti fisik. Ini adalah suatu lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Dan setiap konsumen memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut, ya. Lingkungan fisik ya, di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi ketika kejadiannya, ketika servis itu dilaksanakan dan dirasakan. Yang ketiga adalah proses jasa itu sendiri atau proses. Proses ini mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Jadi proses ya. Semua elemen bauran pemasaran jasa yang 3, yang 2 tadi ditambah yang ini, ditambah yang 4 tadi ya, berarti ada 7. Dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen.